Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang fungi. Bersama saya Ana Rizka Valentina dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Selamat mengikuti pembelajaran. Yuk, belajar asik. Sebelum kita belajar tentang apa itu fungi, maka perhatikan percobaan berikut ini. Di sebelah kiri, ini adalah roti yang masih terbungkus dengan rapi. Ini di dalam plastik, ya. Roti ada di dalam kemasan, lihat. Bentuknya masih bagus. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah roti yang sudah berada di udara luar selama 3 hari. Perhatikan, di panah merah ini ada sesuatu. Apa sesuatunya ini? Nah, roti ini selama 3 hari di dalam udara luar, terbentuklah jamur. Tadi jamur itu dilihat hanya warnanya hijau atau berwarna putih aja. Kemudian ada fenomena lain. Ini adalah pohon. Pohon ini sudah tumbang, kemudian ini sudah lapuk, ditumbuhi semacam apa ini ya? Tanaman. Nah, tanaman atau sesuatu ini dinamakan juga jamur. Nah, sebenarnya jamur itu apa sih? Nah, mari kita mengenal lebih dalam seluk-beluk jamur atau fungi. Nah, sebenarnya siapakah jamur itu? Apakah dia tumbuhan? Dari bentuknya dia mirip tumbuhan. Nah, namun sebenarnya jamur ini bukanlah tumbuhan. Fungi atau jamur itu merupakan organisme yang menyerupai tanaman namun memiliki perbedaan, yaitu jamur tidak punya klorofil, padahal ciri utama tumbuhan adalah mempunyai klorofil. Jadi, jamur tidak berwarna hijau. Yang kedua, dia mempunyai dinding sel dengan komposisi yang berbeda dibanding dengan tumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, tidak memiliki batang, cabang, akar, dan daun seperti layaknya tumbuhan. Dia tidak mempunyai sistem vaskular seperti pada tanaman. Kemudian dia bersifat multiseluler, tidak mempunyai pembagian fungsi masing-masing bagian. Nah, sekarang dilihat ya. Ini ada, kok tadi ada jamur yang ada di roti kecil sekali, tidak terlihat seperti apa bentuknya, hanya berwarna hijau aja. Dan kemudian ini ada jamur yang ada di pohon tadi besar. Maka jamur itu ada dua macam. Ada yang makroskopis, ada yang mikroskopis. Makro itu berarti besar, dapat dilihat dengan kasat mata. Mikroskopis harus diamati dengan bantuan mikroskop. Nah, di sini ada contoh-contoh dari jamur-jamur yang bersifat makroskopis, yaitu jamur tiram. Kemudian jamur shiitake. Kemudian ini jamur enoki. Nah, yang sebelah kanan ini adalah jamur-jamur yang bersifat mikroskopis, hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Sekarang kita ke ciri-ciri dari jamur. Nah, ini ya, ciri-ciri fungi atau jamur. Ini yang pertama berupa benang tunggal bercabang, ini namanya hifa. Jadi jamur itu terdiri dari hifa, dia benang-benang tunggal bercabang, jadi tidak seperti tanaman itu ada batangnya, dia tidak punya. Kemudian ada kumpulan hifa namanya miselium. Kemudian mempunyai spora. Spora ini sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini dia kan memproduksi spora. Jadi dia tidak punya biji seperti pada tanaman. Kemudian ciri yang lain yaitu tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jadi dia nanti bersifatnya parasit, makanya dia menempel di roti, menempel di pohon. Kemudian berkembang biak secara seksual dan aseksual. Tubuhnya berfilamen dan dinding selnya mengandung kitin, glukan, selulosa, dan manan. Kalau dilihat dari strukturnya, ini jamur yang makroskopis tadi, ini ada tudungnya, seperti payung. Kemudian ini ada lamelanya, inilah tadi yang dikatakan hifa. Kemudian ada inti sel dan ada septa. Di bagian ini adalah tangkainya, tangkai dari tudung. Ini adalah
akarnya berupa rizoid. Kemudian sedangkan yang jamur berupa mikroskopis nih bentuknya seperti ini. Yang seperti kepala ini adalah sporangium, kumpulan dari spora berkembangbiakan dikumpulkan, ini namanya sporangium. Kemudian ini sporangium ini ya dibuka, ini ada sporangiofor. Kemudian ini ada sporangiofornya ya, seperti tangkainya. Ini ada stolon. Yang terakhir adalah akarnya disebut rizoid. Nah, lanjut kita mengamati tentang jamur tempe secara mikros. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui struktur jamur tempe. Alat dan bahan. Ada tempe, kaca objek dan kaca penutup, air, jarum, mikroskop. Cara kerja: teteskan air pada kaca objek dengan menggunakan pipet. Ambil jamur pada permukaan tempe yang sudah dibusukkan terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Kemudian, agar tidak menggumpal, gunakan jarum untuk meratakannya. Lalu tutup menggunakan kaca penutup dengan posisi awal kaca penutup 45 derajat terhadap kaca objek. Usahakan tidak terdapat gelembung udara. Letakkan preparat pada meja mikroskop. Kemudian nyalakan lampu dan atur posisi preparatnya. Aturlah sampai tepat di atas lensa objektif. Agar objek terlihat jelas, atur dengan pemutar halus atau pemutar kasar. Kemudian cari objek dengan memutar skru pengeras pada meja preparat hingga terlihat jelas. Berikut adalah struktur dari jamur tempe. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran biologi? Menarik bukan? Kalian dapat melakukan eksperimen sendiri di rumah dengan menggunakan spesimen yang berbeda. Misalkan menggunakan jamur pada roti atau jamur pada tape. Selamat bertemu kembali di topik biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.